Bab 2443 Efek 100 Monyet 1. Pada saat ini, Profesor Leonardo da Vinci sedang duduk di meja logam yang terbuat dari paduan khusus. Tangannya menopang dagunya, matanya berbinar-binar dengan kebijaksanaan. Dia berbicara perlahan, nadanya rendah dan menarik perhatian. Zhang Yi, apakah kamu tahu tentang efek 100 monyet? Zhang Yi sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Profesor Leonardo da Vinci tersenyum, dan menggambar busur di udara dengan penanya. Efek 100 monyet adalah sebuah eksperimen psikologi dan kesadaran kelompok dari abad lalu. Para ilmuwan mengamati sekelompok monyet di sebuah pulau terpencil, dan mereka mengajari salah satu monyet cara menggunakan alat untuk mencuci ubi jalar. Yang menakjubkan adalah ketika monyet ke-100 mempelajari perilaku ini, monyet-monyet lain yang belum pernah berinteraksi dengan kawanan monyet di pulau itu, juga mulai meniru perilaku ini secara spontan. Dia berhenti sejenak, matanya berkilat penuh arti. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, umat manusia menduga bahwa kesadaran, atau lebih tepatnya, ketidaksadaran kolektif, saling terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Ini bukanlah sekadar masalah individu, melainkan resonansi psikologis yang melampaui ruang dan waktu. Brian menyeringai dan bercanda. Orang tua, apakah Anda mengatakan bahwa otak kita semua berbagi Wi-Fi yang sama? Profesor Leonardo da Vinci tersenyum tipis, tetapi tidak menyangkalnya. Dalam arti tertentu, memang begitulah adanya. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk meja. Sistem proyeksi langsung menyala, menampilkan model otak manusia, dengan titik-titik saraf melompat seperti bintang. Sekarang setelah Anda memikirkannya, manusia sedang melakukan eksperimen embrio untuk mengekstrak fragmen eter, kristalisasi energi psionik berdimensi sangat tinggi yang berasal dari aliran balik kesadaran kosmik. Jika energi ini berpadu dengan gen manusia, itu dapat menghasilkan kekuatan super dan memungkinkan orang mengakses dimensi spiritual yang lebih tinggi. Ekspresi penasaran terpancar di mata Zhang Yi. Maksudmu, tindakan sekelompok orang melakukan eksperimen embrio skala besar akan memengaruhi seluruh umat manusia? Itu benar sekali. Profesor Leonardo da Vinci membetulkan kacamatanya, suaranya perlahan merendah. Ketika suatu kelompok secara kolektif terlibat dalam intervensi kesadaran berdimensi tinggi, terutama pada tingkat kehidupan, jiwa, dan roh. Hal itu akan membangkitkan resonansi dalam alam bawah sadar kolektif. Meskipun orang-orang dari berbagai negara dan individu tidak saling mengenal, otak, emosi, dan mimpi mereka beresonansi dalam lautan kesadaran kuantum yang sama. Zhang Yi mengusap dagunya dan berkata dengan tenang. Jadi, berbagai percobaan yang dilakukan di laboratorium embriologi itu, seperti menanamkan sepotong kode virus ke dalam seluruh otak manusia? Profesor Leonardo da Vinci mengangguk, ekspresinya serius. Benar. Bahkan fluktuasi energi dari beberapa ribu embrio saja dapat menyebar tanpa disadari, memengaruhi frekuensi mental seluruh umat manusia. Fluktuasi dalam mimpi buruk, halusinasi, impuls kekerasan, dan kebangkitan kekuatan super semuanya mungkin terkait dengan potensi gangguan ini. Mendengar ini, Yao Kr mengerutkan kening. Bukankah itu berarti umat manusia telah tercemar tanpa disadari oleh hal-hal yang diciptakannya? Terkontaminasi? Profesor Leonardo da Vinci mendesah pelan, sedikit rasa dingin terpancar dari senyumnya. Mungkin kita harus menyebutnya sebagai resonansi. Itu adalah efek samping dari evolusi. Semakin dekat manusia dengan alam ilahi, semakin besar kemungkinan mereka menyentuh batas alam bawah sadar seluruh umat manusia. Fluktuasi kesadaran tidak hanya dapat mentransmisikan pikiran, tetapi juga kekacauan. Dia merentangkan tangannya dan berkata, kalian semua sudah tahu tentang keberadaan energi eter, dan kalian juga paham bahwa hakikat manusia adalah pecahan eter. Kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Jadi, bukankah ini wajar jika kita punya kesamaan? Ini melibatkan pengetahuan ilmiah tingkat lanjut, tetapi Zhang Yi merasa bahwa fenomena ini tidaklah biasa. Apakah karena umat manusia secara keseluruhan telah merasakan krisis yang akan datang, dan karena itu, mereka berevolusi secara paksa? Zhang Yi lalu tersenyum dan menggelengkan kepala. Siapa yang peduli? Jika generasi ke-6 kita bisa menjadi lebih kuat karena ini, itu hal yang baik. Lagi pula, berbagai negara di dunia hanya bersaing satu sama lain, dan jarang berniat untuk memusnahkan suatu ras sepenuhnya. Namun, jika musuhnya adalah ras manusia generasi lain, bisa jadi itu adalah perang pemusnahan. Saat bencana besar melanda, para manusia generasi ke-6 tersebut pasti akan saling mendukung. Dunia luar telah berubah,
dan Zhang Yi sendiri juga telah berubah. Dia tidak berencana pergi ke klan naga untuk sementara waktu. Setelah beristirahat seharian, dia langsung mengunci diri di ruang latihan bawah tanah yang luas dan kosong. Dia mengambil link dari dimensi alternatif, dan menggunakannya untuk membimbingnya. Keuntungan ini bukan hanya tentang sumber daya dan kekuasaan, dia ingin mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar dapat mengendalikan takdirnya sendiri. Eropa Utara, Bai Tigan. Setelah zaman es, suasana dingin dan sunyi selalu menyelimuti tempat ini. Bahkan, markas suci tahta suci tampak luar biasa dingin karena lebih menyukai warna putih. Meskipun para raja tidak menganut asketisme seperti para Bharata, mereka tetap mempertahankan tradisi pemujaan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa putra Tuhan telah menderita siksaan dan mati untuk menebus dosa dunia. Jadi di permukaan, mereka tidak benar-benar tenggelam dalam kesenangan diri mereka sendiri. Namun, pemanas dan perapian yang nyaman dipasang di tempat tinggal para uskup, pendeta, dan anggota ksatria Templar. Saat salju turun lebat, sesosok merah melangkah ke depan Basilika Santo Petrus. Kardinal Arnold Olip, pemimpin 4 penunggang kuda kiamat, sang ksatria maut, dengan nama Sandi Michael, berjalan dengan hikmat menuju gereja, sambil membawa kitab wahyu tebal di tangannya. Dia datang ke kaki tangga di depan Basilika Santo Petrus, membungkuk, dan kemudian berkata, "Yang mulia, Suster Leibniz telah kembali dari bulan. Beliau dan Pastor Orion telah menyelesaikan misi mereka. Saya punya beberapa informasi penting, yang perlu saya laporkan langsung kepada Anda." Begitu dia selesai berbicara, kitab suci di tangannya tiba-tiba bergetar, dan roh putih dan transparan terbang keluar dari kitab suci, dan perlahan mendarat di sampingnya. Itu adalah ksatria wabah, yang berduka atas kematian Suster Leibniz. Saat itu, dia dan Pastor Orion sedang menghadapi pengepungan dan penindasan oleh Zhang Yi dan yang lainnya. Situasinya sangat mendesak, dan mereka tidak ada waktu untuk melakukan transfer spasial dan kembali. Jadi, Pastor Orion mengorbankan dirinya sendiri, menggunakan metode terlarang, meninggalkan tubuh fisik Leibniz dan hanya memindahkan rohnya. Roh adalah gabungan eter dan ingatan. Itu adalah makhluk berdimensi lebih tinggi, sehingga mampu melampaui batasan ruang dan waktu. Bahkan melintasi alam semesta yang jauh, dia dapat dikirim kembali sesuai koordinat Bai Tigan. Roh Suster Leibniz berdiri di depan katedral, kedua tangannya tertangkup di depannya. Yang mulia, Pastor Orion telah gugur dalam pertempuran. Para pelakunya adalah Keyes dari Kerajaan Huasu, para ksatria meja bundar Britania, Saladin dari Kekaisaran Kuton, dan Perhimpunan Ilmu Pengetahuan Alam Kolombia. Meskipun menghadapi pengepungan dan penindasan dari berbagai musuh yang kuat, kami telah memenuhi harapan Anda dan menyelesaikan misi pengumpulan. Bab 2444 Efek 100 Monyet 2. Berita yang dibawa kembali oleh Suster Leibniz telah menarik perhatian besar. Ketika rohnya dibawa kembali ke gereja, orang-orang beriman di sekitarnya terkejut dan gelisah. Fakta bahwa biarawati ini, yang pernah mengabdikan dirinya di biara, sekarang muncul dalam bentuk roh, menunjukkan bahwa tubuh fisiknya telah hancur total. Di dalam istana Paus, Kardinal Arnold Olip membawa roh Suster Leibniz, mendekati tangga dan meminta audiensi dengan Paus Alexander X. Hampir semua orang merasa kasihan atas nasib tragis mantan pendeta ini, terutama ketika arwahnya muncul di hadapan Paus, keheningan dan kehidmatan saat itu membuat seluruh gereja tampak sangat sakral. Akan tetapi, ketika semua orang mengira Paus akan mengambil tindakan terhadap masalah tersebut, dia tidak keluar dari gereja. Olip dan Leibniz menunggu cukup lama, sebelum akhirnya melihat sosok berjubah putih muncul dari pintu gelap. Dia berdiri dengan tenang di anak tangga yang tinggi, menatap ke bawah pada dua ksatria kiamat di hadapannya. Dia bukanlah Paus. Sebaliknya, anak laki-laki berambut pirang, George Higgins, dialah yang berdiri di samping Paus. "Anak-anakku, kalian telah melakukannya dengan sangat baik." Suaranya dingin, tatapannya sedingin es, dan matanya menampakkan perubahan dan kedalaman yang melampaui usianya. Arnold Olip terdiam sejenak, sekilas keterkejutan tampak di matanya. Anak itu? Hal ini tampak agak lucu bagi mereka, karena Higgins baru berusia 16 tahun, masa puncak hidupnya, dan telah menjadi kesayangan Alexander X selama bertahun-tahun. Tetapi betapapun tinggi penghargaan Paus kepadanya, dia tidak seharusnya berbicara kepada dua ksatria kiamat yang dihormati itu, dengan nada seperti itu. "Siapa kamu?" Leibniz bertanya dengan suara serius. Mata Arnold Olip menunjukkan keraguan. "Alexander X telah meninggal." Higgins berkata dengan tenang,
suaranya tanpa emosi apapun. Tetapi kata-kata ini menimbulkan sensasi di alun-alun di depan Basilika Santo Petrus. Yang mulia Paus telah wafat. Langit tahta suci telah runtuh. Sebelum mereka sempat bereaksi, Higgins mengucapkan kalimat keduanya. Mulai hari ini, saya adalah Paus yang baru. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan cahaya suci muncul dari telapak tangannya, akhirnya muncul di hadapan semua orang sebagai sebuah buku kuno. Halaman-halamannya tampak usang dan compang-camping, seolah-olah telah digali dari debu waktu. Akan tetapi, keadaannya yang bobrok itu tidak dapat menyembunyikan kesakralannya. Sebaliknya, dia memberi orang rasa akan perubahan waktu dan keberlangsungan keberadaannya. Itu adalah Kitab Wahyu yang asli. Arnold Olip dan Suster Leibniz berkata dengan terkejut. Kitab Wahyu adalah wewenang Paus, dan hanya Paus sendiri yang dapat mengendalikannya. Bahkan jika dia memberikannya kepada bawahannya, dia dapat mengambilnya kembali kapan saja. Itu mewujudkan visi agung dan kekuatan seluruh tahta suci selama ribuan tahun. Hanya orang beriman yang paling taat yang mampu menguasainya. Namun, pada saat ini, Kitab Wahyu asli benar-benar muncul di tangan Higgins. Ini berarti Higgins telah memperoleh persetujuan dari Kitab Wahyu. Ini bukan sekedar perampasan kekuasaan yang haus darah, tetapi kewenangan yang diberikan secara ilahi. George Higgins, seorang pemuda dan tampan itu, kini telah mengumumkan secara langsung bahwa dia akan mewarisi kepausan. Hening sejenak meliputi pemandangan itu, seolah-olah semua perubahan ini sulit untuk diadaptasi. Temperamen dan aura George tidak seperti seorang pemuda. Sebaliknya, dia memancarkan perasaan yang luar biasa mendalam dan kuno. Kau? Arnold Olip mencoba bicara, tetapi kata-katanya tak mampu dia ucapkan. George hanya tersenyum tipis, matanya menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Kamu? Mata Arnold Olip tiba-tiba melebar. Ia menatap Higgins dan seolah melihat sesuatu di mata itu, yang seharusnya muda dan jernih, namun jelas penuh dengan perubahan. Salam, Yang Mulia Paus. Kardinal Arnold Olip, yang semula kemungkinan besar adalah penerus kepausan, dengan hormat menundukkan kepalanya. Suster Leibniz tampaknya juga memahami sesuatu, lalu meletakkan tangannya di dada dan membungkuk. Para ksatria kiamat telah menyatakan persetujuan mereka terhadap posisi Higgins, dan meskipun yang lain ragu, mereka tetap membungkuk untuk menunjukkan dukungan mereka atas kenaikannya. Mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai Paus. Kalian boleh memanggil saya Santo Petrus ke-11. Baitigan yang sekarang bukan lagi Baitigan yang dulu. George Higgins berkata dengan tenang, seolah-olah dia telah meramalkan segalanya. Kematian Suster Leibniz dan kemunculan arwahnya menandakan bahwa kita sedang memasuki era baru. Dan akulah yang akan memimpin gereja Junzeng menuju masa depan. Semua orang merasakan aura itu, tampaknya tatapan dan kehadiran George Higgins telah menjerumuskan seluruh aula ke dalam suasana yang menyesakan. Meskipun dia tampan dan memancarkan aura yang mudah didekati, tatapan matanya yang dalam dan sikapnya yang tegas, membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Pergantian Paus, tragedi Suster Leibniz, dan kebangkitan mendadak Higgins telah menjerumuskan Baitigan ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Basilika Santo Petrus, di atas singgasana yang terbuat dari emas dan permata, Alexander X, yang telah hidup selama lebih dari 120 tahun. Tetapi kini hanya tinggal kulit dan tulang, telah berubah menjadi setumpuk kerangka. Higgins menatap langit. Hari itu masih siang, tapi samar-samar dia bisa melihat bayangan bulan yang pucat. Mammon dan Samael. Masih tersisa 5 lagi. Di ruang pelatihan jauh di dalam benteng Tianhai, di distrik kota Tianhai. Zhang Yi telah menyendiri, menyerap kekuatan yang diperolehnya dari para orang bulan dan Samael. Dia telah bersiap menghadapi badai yang lebih dahsyat. Selama waktu ini, semua orang diam-diam membuat rencana. Dunia masa depan tidak lagi damai. Setiap orang memiliki tujuan dan tugasnya sendiri, dan hubungan di antara mereka mulai menjadi rumit dan kompleks. Zhang Yi juga tahu bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia, tantangan takdir akan selalu menghampirinya dengan cara yang tak terbayangkan. Selama 3 hari pengasingannya, Zhang Yi membenamkan dirinya dalam teknik meditasi, yang diajarkan oleh pendeta bulan hitam. Metode meditasi ini, benar-benar berbeda dari metode kultivasi apapun yang pernah ditemuinya sebelumnya, memberinya inspirasi dan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dibandingkan dengan filsafat pikiran, karya Wang Yangming, metode meditasi ini lebih rinci dan mendalam, seperti harta karun yang menjelaskan hukum-hukum pikiran dan alam semesta,
membimbingnya ke alam baru. Konsep inti dari meditasi ini sama persis dengan konsep filsafat pikiran karya Wang Yangming, aku berpikir, maka aku ada. Usulan filosofis yang singkat ini melekat dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Meditasi bukanlah sekadar refleksi, tetapi tingkat persepsi dan pemahaman yang lebih dalam. Zhang Yi menyadari bahwa kekuatan supernatural bukan hanya masalah kekuatan. Itulah kekuatan pikiran, hubungan yang tidak terduga antara pikiran dan alam semesta. Bab 2445 Efek 100 Monyet 3. Ketika dia dengan tenang memahami aturan-aturan yang mengatur alam semesta ini, dia dapat berinteraksi dengan alam semesta melalui pikirannya sendiri, dan akhirnya mengubah sifat-sifat materi melalui interaksi ini, sehingga memperoleh kemampuan supernatural yang kuat. Dia secara bertahap mengintegrasikan meditasi ini ke dalam praktiknya sendiri, dan setiap sesi meditasi merupakan pengalaman spiritual yang mendalam. Secara bertahap, Zhang Yi dapat merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bangkit dalam dirinya. Itu adalah fluktuasi mendalam dari alam semesta, yang tampaknya mampu merasakan pergerakan dan perubahan setiap titik debu di dunia. Zhang Yi mulai memahami bahwa kekuatan supernatural bukanlah sekadar perwujudan kekuatan, tetapi resonansi harmonis antara pikiran dan alam semesta. Potensi tak terbatas yang diperoleh melalui persepsi terhadap hukum-hukum alam semesta. Di kerajaan Huasu kuno, beberapa orang menyebutnya sebagai Dao. Secara awam, ini berarti bahwa NPC dalam permainan mempelajari sendiri kode permainan, dan setelah mereka memahami logika yang mendasarinya, mereka dapat mengeksploitasi bag yang ada. Dengan demikian, dampak terbesar dicapai dengan jumlah kekuatan paling sedikit. Selama 3 hari ini, Zhang Yi telah menyerap sumber kekuatan supranatural itu sendiri, dan jika dia menemui masalah yang tidak dia mengerti, dia akan langsung meminta bantuan Ling. Ling adalah tipe orang yang hanya mau berbicara kalau ditanya saja, tapi dia tidak akan bercerita kalau tidak ditanya. Dia seperti ensiklopedia berjalan, yang memahami tentang alam semesta. Semua keraguan Zhang Yi dapat terjawab olehnya. Hasilnya, satu demi satu hambatan dapat diatasi dengan cukup cepat. Jika dalam 4 tahun terakhir ini, untuk meningkatkan kekuatan supernatural seseorang, hanya dapat dilakukan dengan cara melahap pecahan ether seperti binatang buas, dengan cara menggeseknya secara membabi buta. Sekarang, dia punya buku pelajaran. Hanya dalam waktu 3 hari ini, bukan hanya terobosan spiritual, tetapi juga lompatan kekuatan. Zhang Yi merasakan kekuatan supernatural terakumulasi di dalam tubuhnya, dan kekuatan di lubuk jiwanya mulai terwujud. Zhang Yi tahu bahwa dia telah melangkah ke tingkat yang benar-benar baru. Saat meditasinya semakin dalam, indeks kekuatan supernya telah meningkat pesat, seperti binatang buas yang terbangun, menembus 50.000 poin dan berhasil memasuki level ksatria. Terobosan ini bukan sekadar peningkatan kekuatan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hukum yang mengatur alam semesta, yang memungkinkannya mengalami kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 3 hari mengasingkan diri, Zhang Yi akhirnya membuka matanya. Tatapannya dalam, dan sorot matanya menunjukkan tekad dan kekuatan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa dia bukan lagi pendatang baru di dunia negara adikuasa, tetapi seorang pembangkit tenaga listrik sejati yang memiliki kemampuan mengubah takdirnya. Zhang Yi berbaring dengan nyaman di tengah ruang pelatihan yang luas. Seluruh ruang pelatihan yang luas itu gelap, hanya seberkas cahaya yang menyinarinya. Dia tergeletak di lantai yang dingin. Perlahan-lahan, lantai di belakangnya mulai berubah bentuk, berubah menjadi rawa hitam besar dan melingkar. Suatu zat kental dan gelap, yang mampu menyerap cahaya, muncul dari jurang dan menyelimuti tubuh Zhang Yi. Mata Ling sedikit berbinar setelah melihat kekuatan itu. Kekuatan material alam semesta ini. Meskipun mereka semua adalah manusia super, energi super yang dimiliki Zhang Yi benar-benar berbeda dari yang lain. Zat-zat dasar di alam semesta tidak lain adalah unsur tanah, petir, angin, logam, kayu, air, api, dan tanaman. Manifestasi kekuatan super mereka juga tidak dapat lepas dari pengaruhnya. Namun, kekuatan yang dimiliki Zhang Yi berada dalam bentuk lain selain kekuatan Kagago. Ini adalah variabel. Terobosan Zhang Yi sangat mulus, senyaman berendam di sumber air panas. Dia menutup matanya dan melakukan perjalanan ke dunia eter. Di lautan luas materi spiritual, dia melihat Ling, roh Ling hanya dengan pikirannya. Tahukah kamu apa yang terjadi padaku akhir-akhir ini? Zhang Yi bertanya langsung, terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi. Kehendak pada dimensi yang lebih tinggi bersifat maha tahu dan maha kuasa. Saya melihatnya. Ling menanggapi dengan tenang. Sangat menarik.
Penampilan Anda telah menunjukkan kepada saya kemungkinan baru bagi evolusi spesies. Tidakkah kau akan menghentikanku? Zhang Yi tersenyum dan bertanya balik. Matanya tertuju pada Ling saat dia mengajukan pertanyaan, mencoba membaca sesuatu dari matanya. Namun Ling hanya tersenyum. Zhang Yi, kamu lupakan sesuatu. Aku bukanlah musuhmu. Aku juga bukan tuanmu. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kamu dan aku, dan semua makhluk cerdas di dunia material, adalah ether itu sendiri. Kamu juga sang pencipta. Hati Zhang Yi sangat terguncang. Seperti saat kamu bermain game, kamu membenamkan diri dalam dunia game itu. Tapi kamu tidak lagi menjadi bagian dari dunia game itu. Kamu tetaplah menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa mengendalikan 1, 2, ratusan, atau ribuan karakter. Tapi semuanya adalah tetap dirimu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Tapi bagaimana kalau karakter gamaku terbangun? Itu kebebasanmu, dan itu juga kebebasan diriku. Ling tersenyum lembut pada Zhang Yi, dan membuka lengannya yang terbentuk dari cahaya putih ke arahnya. Lakukan apapun yang kau mau. Itu luar biasa kan? Bahkan jika kau gagal dan apa yang disebut akhir maut terjadi di dunia material, kau hanya tinggal kembali ke ether dan menyatu dengan kami. Zhang Yi keluar dari ruang pelatihan, di mana Yang Xin dan Yao Ke'er sedang menunggu di pintu seperti biasa. Mata Yao Ke'er menampakkan sedikit kekhawatiran, seakan-akan dia tahu bahwa Zhang Yi tidak bersikap sederhana beberapa hari terakhir ini. Melihatnya keluar dari pengasingannya, Yao Ke'er tersenyum dan bertanya, "Kamu sudah berhasil menerobos?" Dia segera datang untuk menyampaikan kekhawatirannya, dan Yang Xia juga menyerahkan teh susu kopi panas kesukaan Zhang Yi. Minuman hangat dapat membangkitkan semangat seseorang, itulah sebabnya Zhang Yi senang meminumnya saat dia ingin bersantai. Di masa lalu, Zhang Yi sangat ketat dengan dietnya, karena dia harus mempertahankan kondisi siap tempur dalam jangka waktu lama. Kemudian, setelah Yao Ke'er tiba di Ipsilon, kekhawatiran tersebut sirna sepenuhnya. Kemampuannya dapat secara langsung memodifikasi tubuh Zhang Yi, membawanya ke kondisi terkuat secara teoritis, sehingga menghilangkan perlunya pelatihan. Akan tetapi, dia tetap perlu menjaga rasa keterampilan bela diri dalam latihan sehari-hari. Zhang Yi mengangguk. "Yah, aku telah mencapai level Ksatria Putih." Zhang Yi bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dalam beberapa hari terakhir. Yang Xin memberitahu Zhang Yi bahwa Brian dan Profesor Da Vinci telah kembali ke Columbia, karena mereka baru saja selesai berlibur. Sebagai anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam, mereka perlu kembali bekerja dan mencatat waktu. Peristiwa besar lainnya menyangkut tahta suci. Paus Alexander X telah meninggal, kata Yang Xin. Zhang Yi agak terkejut. Paus sudah meninggal? Tahta suci, dengan umat beriman paling taat di dunia, memiliki seorang paus yang boleh dibilang merupakan orang paling berkuasa di dunia saat ini. Zhang Yi semula merencanakan bahwa setelah pengasingannya berakhir, dia akan bersatu dengan berbagai negara untuk mengutuk tahta suci, dan menuntut penjelasan dari mereka mengenai masalah di bulan. Ini menjadi sedikit rumit. Benar saja, Yang Xin juga berkata. Saat Anda sedang menyendiri, pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Organisasi Keselamatan Dunia, WHO, menanyai Sekte Baitigan, menuntut penjelasan mengenai masalah di bulan. Namun, Pastor Orion, yang terlibat, sudah meninggal, Suster Leibniz sudah meninggal, dan bahkan Paus pun sudah meninggal. Mereka telah melimpahkan kesalahan kepada mereka yang telah meninggal, jadi tidak pantas untuk melanjutkan masalah ini. Zhang Yi mengusap pelipisnya. Menurut aturan gereja Junzeng, Paus yang baru seharusnya adalah Kardinal Arnold Olip. Tidak. Yang Xin menggelengkan kepalanya. Itu nama yang belum pernah kudengar, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama George Higgins. Zhang Yi mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa tahta suci sedang merencanakan sesuatu yang besar. Biarkan pemerintah koalisi bicara dengan Baitigan tentang ini. Tapi mereka mungkin tidak akan mendapat banyak manfaat darinya. Kematian akan mengakhiri hutang, dan terus berdebat tidak akan menghasilkan banyak hasil. Jadi Zhang Yi tidak bermaksud membuang-buang energinya untuk itu. Selanjutnya, kita harus pergi menemui Guan Long Yue. Yao Ke'er dan Yang Xia bertukar pandang, mata mereka berbinar-binar penuh kegembiraan. Zhang Yi kini telah mencapai level Zheng Lou, penjaga gerbang dunia bawah, yang dulu hanya bisa mereka kagumi. Ini juga berarti bahwa penduduk kota Tianhai memiliki kekuatan,
untuk bersaing dengan beberapa peradaban bawah tanah yang kuat. Bahkan tanpa memperhitungkan kemampuan para druker yang luar biasa di tingkat kosmik, mereka sudah mampu melindungi diri mereka sendiri saat kiamat tiba. Itu sangat bagus. Youker berkata dengan bersemangat. Yang Xia dengan gembira menambahkan. Semua orang akan sangat senang mendengar kabar baik ini. Dia merujuk pada anggota tim Zhang Yi. Informasi itu saat ini bersifat rahasia dan tidak akan dibocorkan ke publik. Jika Anda bertanya mengapa, tentu saja itu kebiasaan lama Zhang Yi. Yang Xin berjalan mendekat dan menatap Zhang Yi seakan mengagumi harta karun yang sempurna. Matanya berbinar penuh harap. Saudara Zhang Yi, ayo kita pergi ke distrik Shengjing. Aku sudah memberitahu Guan Longyue sebelumnya, jadi kita bisa langsung ke sana.